Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam perenungan bersama firman Tuhan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini atas kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan bimbingan. Kami mohon penerangan dan pencerahan daripada-Mu dan kekuatan dari Roh Kudus, bukan hanya untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, tapi juga melakukannya di hidup setiap hari. Berfirmanlah bagi kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini apakah yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan? Mau makan saja manusia harus bekerja. Itu sudah menderita. Tidak bekerja, tidak makan, itu menderita. Tidak tidur, kepala pusing, itu menderita. Banyak tidur, kepala juga pusing, sama menderita. Sudah berupaya hidup saleh, asih tetap diomongin orang. Dicari-cari salahmu, apalagi kamu tidak hidup saleh. Kamu jujur dianggap sok suci. Tidak suka mengambil keuntungan dianggap sok rohani. Kamu tidak sesuai dengan lenggangnya orang, kamu dianggap tidak baik. Kamu dianggap baik hanya kalau kamu sesuai dengan karakter, di mana kelompok itu atau orang itu bisa menerima hadirmu. Itu pun menderita. Kamu istri yang baik, suamimu kurang ajar, itu menderita. Kamu suami yang baik, istrimu kurang ajar, itu juga menderita. Kamu orang tua yang sudah hidup baik-baik, mendidik anak dengan sangat baik. Tapi ada saja anakmu yang mungkin hidup tidak baik sepertimu.
itu pun menderita. Kamu saudara yang baik dalam memperlakukan saudaramu, tapi kamu dianggap tidak baik karena sesama saudara hanya akan menganggapmu baik kalau kamu memberi kontribusi baginya. Padahal yang mengatakanmu tidak baik sebagai saudara baik, bisa jadi jauh lebih tidak baik darimu. Itu pun menderita. Hidup di dunia ini siapa yang bisa terluput dari penderitaan? Bahkan sebagai anak Tuhan pun begitu. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan, engkau tak akan mengalami kecelakaan. Tidak ada jaminan kau anak Tuhan, kau tidak akan sakit. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan, engkau tidak akan miskin. Tidak ada jaminan kalau kita anak Tuhan akan selalu mujur, akan selalu sehat, bahkan sukses. Oleh karena itu Paulus sempat pernah mengirimkan surat untuk menasihati jemaat di Roma. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka, termasuk dalam penderitaan yang sedang mereka alami. Penderitaan karena tertolak oleh kaum Yahudi, tertolak oleh golongan Roma sendiri, dan mengalami persoalan internal sesama Kristen di Roma. Roma 1 ayat 21 disebut bahwa ada persoalan internal di antara mereka. Sebab Paulus bilang, sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Artinya, dalam kehidupan berjemaat ada persoalan pemuliaan diri dan bukan memuliakan Allah. Ada persoalan tidak tahu mengucap syukur. Ada persoalan orang saling mencemarkan tubuh. Roma 1 ayat 24. Ada persoalan saling menghakimi. Roma 2. Sok saling mengajar, padahal menurut Paulus masih harus diajar. Roma 2 ayat 21. Apalagi soal Taurat dan sunat secara khusus. Ada persoalan bahwa pembenaran adalah bagaimana seseorang mampu memenuhi tuntutan Taurat. Roma 3 sampai 4. Sehingga keselamatan bukanlah kasih karunia lagi, tetapi sudah menjadi usaha manusia. Dan lain-lain persoalan lain yang dialami di Roma. Maka secara jelas ayat 18, Paulus mengatakan tentang bagaimana menghadapi tekanan waktu itu dengan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mengapa catatan ini menjadi penting ditulis Paulus? Karena tentu orang-orang kudus yang menderita perlu mendapat penguatan, penghiburan, untuk pengharapan mereka akan kemuliaan yang kelak akan mereka peroleh. Maka Paulus coba menaruh penderitaan zaman sekarang sebagai pembanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Sehingga kalaupun harus membandingkannya, rasanya derita zaman sekarang tidak berarti sama sekali kalau harus membandingkannya dengan kemuliaan itu. Memang akibat dosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Mengapa seluruh makhluk jadi turut ditaklukkan pada kesia-siaan? Kita ingat Kejadian 1 ayat 28. Dalam Kejadian 1 ayat 28 disebut bahwa Allah mempercayakan kuasa kepada manusia atas ciptaan. Allah memberi mandat agar manusia mengusahakan alam ini. Tetapi karena dosa manusia, maka seluruh makhluk turut terhisap dalam kesia-siaan karena berada di bawah kuasa manusia yang menerima penghukuman akibat dosa. Semua yang hidup dan bernafas sementara menuju pada penghancuran dunia, pada kematian yang mengerikan. Maka dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat mana dunia akan dipulihkan dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Mereka menantikan waktu pemulihan itu. Karena mereka sendiri, yaitu para makhluk, turut masuk dalam kesia-siaan akibat dosa manusia. Tidak binasa karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia yang menaklukkannya. Kehendak Allah membinasakan mereka karena memang semua yang dijadikan Allah ini
telah diserahkannya untuk ada dalam kuasa manusia pembuat dosa itu. Maka mereka pun turut terhisap dalam kesia-siaan. Karena itu, seluruh makhluk berpengharapan untuk dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan yang mengakibatkan mereka bisa sakit, bisa lapar, bisa menderita, bahkan bisa mati. Mereka berpengharapan agar masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah, dilepaskan dari cengkeraman kefanaan hidup dan kematian yang menyedihkan akibat dosa. Mengapa mereka masih berpengharapan? Karena memang hingga sekarang segala makhluk sama-sama masih mengeluh, masih sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya masih mengalami kesengsaraan hidup akibat dosa. Bahkan mereka yang telah menerima karunia sulung, yaitu keselamatan, pun masih mengeluh dalam hati. Mereka menantikan pengangkatan, yaitu pembebasan dari tubuh fana ini. Mengapa demikian? Karena memang selama masih dalam tubuh ini, kita terperangkap dalam penderitaan hidup yang tak kunjung habis. Terperangkap dalam sakit yang mungkin tak tersembuhkan. Terperangkap pada lingkungan yang orang tidak ada salah pun bisa dipersalahkan. Terperangkap pada keadaan hidup so benar, so jujur, menderita terus. Terperangkap pada keadaan di mana rasanya hidup tak pernah adil. Terperangkap pada hidup yang tidak semakin lebih baik, malah kita semakin tua, semakin banyak sakit, semakin menuju pada kelemahan dan kematian, di mana tak ada yang dapat melawannya. Paulus bilang, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi bukan pengharapan pada apa yang sudah kita lihat. Sebab kalau sudah dilihat tentu itu bukan pengharapan lagi. Maka pengharapan orang percaya adalah pengharapan pada apa yang belum dilihat. Pengharapan itu akan membuatnya menanti dengan tekun. Maka benarlah perkataan Paulus bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Tetapi memang dalam menanggung penderitaan itu, kita akan ada pada titik-titik di mana kita merasa sepertinya sudah tak sanggup, tak mampu. Kita bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan? Dan seringkali dalam berdoa pun rasa-rasanya sudah tak mampu lagi berkata-kata. Sebab sepertinya terlalu berat untuk dipikul, terlalu pahit untuk ditelan, terlalu sakit untuk diterima. Maka dalam berdoa pun rasa-rasanya kita tak mampu lagi berucap. Ini pernah dialami oleh seorang yang namanya Hana. Hana yang mengalami tekanan akibat perlakuan Penina madunya, istri kedua dari suaminya. Hanya karena dia tak bisa memiliki anak. Mengakibatkan dia mengalami masa di mana saat berdoa pun, dia sudah seperti orang mabuk. Menurut Imam Eli, 1 Samuel 1 ayat 13. Bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Ini yang dimaksud oleh Paulus bahwa saat orang percaya berada dalam penderitaan, seringkali memang rasa-rasanya dalam berdoa pun kita tak tahu lagi bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terlalu berat tekanan hidup ini. Terlalu sakit diperlakukan. Tidak baik saat sebenarnya tidak sedang melakukan sebuah kesalahan fatal. Terlalu pedih hati ini menahan diomongin orang yang tidak-tidak. Padahal tidak melakukan kejahatan. Maka dikatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berbeda kalau memang sedang berbuat salah, diomongin orang, tentu itu bukanlah penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Kembali ke pembacaan kita. Secara khusus ayat 26. Saudara tidak perlu memahami ayat ini begini, bahwa roh dan Allah itu berbeda. Roh berdoa pada Allah. Apakah itu artinya roh berbeda dengan Allah? Kita perhatikan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya, kalau Allah mengetahui maksud roh karena menyelidiki hati manusia, maka ini berarti bahwa dengan kehendak Allah lah roh dapat berdoa untuk orang-orang kudus. Ini tidak memetakan bahwa roh dan Allah itu berbeda, tetapi justru bahwa roh dan Allah itu adalah satu. Ingat kalimat tadi, roh berdoa dengan kehendak Allah. Artinya, roh itu ialah Allah dan Allah ialah roh. Yang jadi salah dalam memetakan Tritunggal ialah manusia berupaya memetakan Allah dalam dunia materi, yaitu ilmu pasti, 1, 2, dan 3. Sehingga memang sulit membayangkan ketigaan dari Allah. Padahal Trinitas justru menggambarkan bahwa Allah itu tak terbatas. Allah tak bisa dikungkung dalam dunia materi. Kalau kita bisa dengan mudah mengatakan Allah itu ada di mana-mana, artinya Allah itu tak terbatas. Allah ada di Sulawesi Utara, ada di Manado, ada di Bitung, Allah ada di Tondano, Allah ada di Tomohon, Allah ada di Balikpapan, Jakarta, Allah ada di Australia, Perth, Allah ada di berbagai tempat di benua Eropa, Amerika. Allah ada di mana-mana. Pertanyaannya, Allah ada berapa? 1. Mengapa sulit memahami Tritunggal, 3 yang esa? Allah dalam ketigaan. Maka ayat tadi sebenarnya ingin menjelaskan bahwa roh yang bekerja oleh kehendak Allah itu sendirilah yang berdoa untuk orang-orang kudus saat mereka tidak mampu lagi menanggung derita hidup yang berat itu. Yang bahkan pun karena beratnya pikulan hidup itu membuat mereka tak berdaya. Maka dalam berdoa pun mereka kehilangan kata-kata yang cukup pas untuk mengungkapkan rasa hatinya. Maka Allah turut di sana, turut bekerja bersama-sama dalam derita yang ditanggung oleh anak-anaknya. Turut berdoa bagi mereka agar dikuatkan untuk tetap bertekun dalam menantikan pengharapan yang belum mereka lihat itu. Dan kehadiran Allah untuk turut bekerja itu dengan mengizinkan penderitaan dialami oleh anak-anaknya adalah dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, terpanggil sesuai rencana Allah, dimungkinkan mengalami penderitaan zaman sekarang. Diizinkan menanggung penderitaan ketika tubuh yang fana ini belum dibebaskan untuk mengalami pengangkatan. Sehingga memang kita tidak boleh sembarangan menyimpulkan bahwa selalu penderitaan hidup itu adalah upah dosa. Miskin karena dosa, sakit karena dosa, menderita karena dosa. Karena apa? Karena derita ternyata juga bisa dialami oleh anak-anak Allah. Bacaan kita. Kita semua sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin yang diakibatkan karena dosa. Seandainya tak berbuat dosa mungkin tak sakit. Maka semua yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa maksud ayat ini? Dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum dari perikop ini. Semua manusia yang dipilih Allah dari semula untuk diselamatkan, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Apa gambaran anak? Yesus mengalami penolakan. Yesus yang tak berdosa dibuat menjadi berdosa. Yesus yang diserahkan untuk dibunuh menjadi gambaran bagaimana orang percaya pun
harus mengalami penolakan yang sama, kebencian yang sama, dimusuhi oleh banyak orang karena pemberitaan akan salib Kristus. Mereka yang dipilihnya dari semula tidak boleh kita artikan begini, Allah kok yang bikin semua ini. Sehingga inilah skenarionya Tuhan, bahwa Tuhan menentukan orang yang akan dibinasakan dan tidak. Tuhan gak so tahu orang mau baik atau enggak. Sehingga paham ini bisa membuat kita berpikir seperti golongan fatalistik, bahwa semua ini kok Tuhan atur. Nah, saudara-saudara, saat Allah menjadikan manusia, Allah tahu tidak bahwa manusia akan memberontak terhadap Dia? Saya percaya Dia pasti tahu. Karena Dia mengetahui segala sesuatu. Tapi sudah tahu pun manusia akan memberontak, masih mau Dia menjadikannya. Maka saat Allah menjadikan manusia, Allah tahu bahwa manusia akan memberontak. Maka dirancangnya keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum manusia mengenal dosa. Tapi apakah Allah merancang dosa? Tidak. Allah tidak merancang dosa. Kita baca Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat ini mengidentifikasi bahwa keinginan manusialah yang membuat dia cemar dalam dosa. Jadi bukan Allah yang membuat manusia jadi berdosa. Tapi dalam berdosa sekalipun, tidak ada dosa yang bisa terjadi kalau bukan oleh sepengetahuan Allah. Maka saat Allah menyerahkan manusia kepada dosa, itu bukan karena Allah mencipta dosa. Keinginan manusialah yang membuat dia berdosa. Lalu mengapa ayat 28 sampai 29 ini memberi kesan Allah pilih-pilih dalam menentukan manusia? Seolah-olah ada yang memang dijadikan untuk binasa, ada yang tidak. Nah, saudara-saudara, semua manusia sebenarnya sudah berdosa. Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan pemilihan terbatas? Ingat, semua manusia sudah berdosa. Dari semua yang berdosa-berdosa ini sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dunia dibinasakan, Allah memilih sebanyak orang yang akan dipanggilnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bukan karena ukuran kebaikan, bahwa yang dia pilih si A ini kebaikannya akan lebih dari si B, si C lebih berdosa dari si D. Bukan. Tapi dalam keberdosaan, dalam ketidaklayakan, Allah mengambil manusia-manusia yang akan dipilihnya dari semula itu untuk beroleh selamat berdasarkan kemurahannya. Sehingga kalau manusia yang tersisa yang tak dipilih ini untuk diselamatkan, mereka tak dipilih bukan karena kebaikan mereka tidak lebih banyak dari yang dipilih, tapi mereka sama-sama sudah berdosa. Tetapi yang dipilih ini memperoleh kemurahan. Itu yang disebut kasih karunia. Sedangkan yang tidak dipilih ini memang sudah binasa pada dirinya. Sehingga kalimat dibinasakan oleh Allah karena memang mereka sudah binasa. Jadi bukan Allah yang membuat mereka binasa dan berdosa. Bukan. Nah, Allah memilih sebanyak orang yang akan dipanggilnya. Allah mengambil manusia-manusia yang dipilihnya dari semula untuk beroleh keselamatan berdasarkan kemurahan. Kalau kita ingat Yohanes pasal 3 ayat 16, dia memang berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu kita bertanya, apakah dunia semua memperoleh keselamatan? Apakah menunjuk bahwa seluruh dunia selamat? Tidak. Kalau semua manusia di dunia ini beroleh selamat, itu berarti penggenapan bahwa akan ada orang yang dibinasakan hanyalah cerita omong kosong. Sebab Alkitab mengatakan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebab itu ketika Yohanes 17 ayat 9 berkata, Aku berdoa untuk mereka,
bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17, sementara berbicara pada pemilihan terbatas itu. Jadi saat Yohanes 3 ayat 16 bilang, kasih Allah akan dunia. Dan Yohanes 17 ayat 9 bilang, bukan dunia. Ini menunjuk bahwa dunia yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16 adalah dunia di mana manusia-manusia yang dipilih Allah sejak semula itu tinggal dan hidup. Dan saat Kristus datang ke dalam dunia, maka kedatangannya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena dia menjadi yang sulung atau yang paling pertama menanggung derita penolakan, derita cemoohan, derita kebencian, derita permusuhan dunia, derita menanggung apa yang tidak harus dia tanggung sebelum penolakan itu dialami oleh anak-anaknya. Maka mereka yang ditentukannya dari semula pun akan menanggung derita yang sama sebagaimana Kristus sudah menanggungnya. Dia yang solebe dulu batanggung derita saman di dunia fana ini memperagakan bagaimana seharusnya orang yang mengasihi dia pun harus mau dengan rela menanggung derita yang sama sebagaimana penolakan yang dialami Kristus. Maka orang-orang pilihan pun harus siap ditolak, asalkan tidak ditolak karena melakukan yang jahat. Anak-anak Allah harus siap dikata-katai meskipun tak berbuat jahat. Siap dipandang rendah meskipun telah berarti. Siap diperlakukan tidak adil meskipun tidak berbuat onar. Karena itu Paulus pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 8-10. Itulah derita orang percaya, saudaraku. Paulus mengalami itu. Tapi ingatlah saudaraku, mereka yang ditentukannya dari semula itu dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Apa artinya? Orang yang dipanggil Allah, sekalipun harus menanggung derita zaman ini, akan dibenarkannya meskipun disalahkan dunia. Dan setiap orang yang dibenarkannya itu akan dimuliakannya meskipun dihina oleh dunia. Allah tidak tutup mata terhadap derita zaman yang dialami oleh setiap orang yang memperoleh karunia sulung roh. Dia menjaga mereka, dia memelihara hidup mereka, dia membenarkan mereka dan memuliakan mereka. Maka saudaraku sebagai orang percaya, marilah kita belajar melihat bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak pada kita. Karena itu kalau cuma soal-soal sepele, cuma karena orang pemulu, cuma karena orang pefitnah, cuma karena orang pendak suka, cuma karena hal-hal kecil yang tidak perlu mendapat respon ataupun disimpan sebagai amarah berhari-hari lamanya. Tanggung itu, sekalipun memang tidak mudah. Maka jangan pernah merasa ini terlalu besar membebanimu. Pengharapanmu pada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah harus jauh lebih besar. Jangan kamu merasa derita zaman ini sudah terlalu menyakitkan. Terlalu sakit Tuhan, tu tanta ape mulu, tu om BP Carlota, tu saudara CP bicara apa kita. Yang tahu apa kita pe salah sampai dorang bikin begitu. Kita reken dah baik-baik pada dia Tuhan, dia pernah kita tolong, kita selalu ramah pada dia. Kita tidak pernah bikin susah DP hidup. Kok apa dia bikin begini pada kita Tuhan? Ingat saudaraku, semua kita sama-sama mengeluh tentang hidup ini. Kita semua sama-sama merasa sakit. Sakit berjuang di kembara hidup dengan dunia yang tidak pernah adil. Dunia yang suka cari muka. Dunia yang cuma baik pe orang baik. Baik juga berharap orang baik dulu baru dia mau baik. Dunia di mana banyak orang saling tidak suka kalau ada orang sukses. Senang kalau orang susah. Susah kalau orang senang.
Dunia di mana semua makhluk sama-sama merasakan sakit bersalin. Apa yang membuat seorang ibu kuat melahirkan? Pengharapan. Pengharapan bahwa anak itu akan dilahirkan. Karena itu saudaraku, miliki pengharapan itu. Pengharapan yang kamu nantikan dengan teguh. Pengharapan itu akan membuatmu kuat menghadapi apapun. Dan ketahuilah saudaraku, jikalau engkau ada pada titik-titik di mana sepertinya hidup terasa tidak baik, dan kamu sepertinya kehilangan arah dan pegangan. Bahkan dalam berdoa pun kamu tidak bisa lagi mengungkapkan karena terlalu berat, terlalu sakit, terlalu mendukakan, terlalu tidak adil. Percayalah, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ingat saudaraku, keluhan-keluhan kita yang bahkan pun tak sempat terucapkan oleh kata-kata, diselidiki oleh Allah. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu kesulitan ekonomi keluargamu. Dia tahu tidak adilnya orang memperlakukanmu. Dia tahu dan menyelidiki semuanya. Dan percayalah saudaraku, semua itu mendatangkan kebaikan bagimu. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Turut bekerja dalam ketidakadilan orang padamu. Dalam ketidakadilan sakit yang kau alami. Dalam ketidakbaikan dunia memperlakukanmu. Derita yang kau alami pernah dirasakan oleh Sang Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang, siapakah yang mau jadi saudaranya Sang Kristus itu? Setiap orang yang mengasihi Dia, setiap orang yang hidup menurut kehendaknya, tetapi menanggung beban penderitaan selama hidup di dunia dalam tubuh yang fana ini. Percayalah saudaraku, kalau engkau seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau mengabdi padanya, percayalah, Dia yang memanggilmu, Dia akan membenarkanmu. Sekalipun dunia selalu mencari-cari celah salahmu, Dia akan memuliakanmu meskipun dunia tak mengharapkanmu atau malah menyepelekanmu. Allah akan memuliakanmu. Milikilah pengharapan itu. Nantikanlah itu dengan tekun. Derita zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan sorga yang akan kau terima kelak. Tabahlah, tabah dan setiawan. Sabarlah menderita dengan tekun. Nantikanlah pengangkatan pembebasan tubuh ini. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh memberkati. Biarlah kami terus dikuatkan dalam pengharapan di tengah gembara dunia dalam kesulitan dan kepayahan. Kuatkan iman kami untuk berpengharapan pada kehidupan kelak, pada kemuliaan kekal yang dijanjikan dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami bawa. Tuhan dimuliakan, firman-Mu jadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya. Amin.